Wabarakatuh. Bapak-bapak semua, apa kabar? Bahagia. Ya, saya yakin yang ada di ruangan sini, semoga Bapak semua sehat, bahagia. Sehatnya nggak cuman jasmani aja Pak, tapi komplit jasmani, rohani, dan sosial ekonominya Pak. Setuju Pak ya? Setuju. Nah, yang selanjutnya kami dari Rumah Sehat Nusantara saat ini Pak, karena kita tahu di daerah kita ini adalah daerah kebun. Sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui bapak-bapak semua, tetapi saya mau berbagi, bukan berbagi duit Pak. Ya, kalau mau berbagi duit itu kalau saya mau nyalon DPR baru berbagi duit ya. Nah, tetapi kami berbagi bagaimana kita berkebun dengan hemat, tetapi tidak hanya hemat saja, tetapi berkebunnya kualitas. Bagaimana Pak? Setuju kan? Setuju. Karena sesuatu yang baik dibagi, boleh Pak ya? Boleh. Nah, oke. Selanjutnya Bapak-bapak semua, mengingat kita di sini adalah pekebun, maka dari itu Rumah Sehat Nusantara mempunyai sebuah visi mensejahterakan petani melalui peningkatan pertanian dan perkebunan. Ya sudah jelas Pak, sejahteranya petani ataupun pekebun itu kalau hasilnya meningkat, bukan meningkan Pak ya. Di situ. Nah, kepengen meningkat apa meningkat Pak? Meningkat Pak. Untuk meningkatkan hasil Pak, itu kami punya sebuah visi ataupun cara Pak. Caranya apa? Mengembangkan pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. Jadi tidak hanya meningkatkan hasil aja Pak, faktor lingkungan juga harus kita perhatikan. Jadi Rumah Sehat Nusantara tidak kayak di luar sana, yang penting hasilnya meningkat, lingkungan rusak, masa bodoh. Tetapi kita juga memperhatikan lingkungan hidup, karena tanah kita yang pakai itu masih lama Pak. Anak cucu kita bakal pakai tanah kita, bukan hanya kita saja. Nah, yang selanjutnya meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Cara supaya sejahtera ya pasti meningkatkan hasil pertanian dan perkebunannya. Tetapi untuk meningkatkan itu Bapak-bapak, di sini kita mempunyai sebuah kendala. Kendalanya apa? Ketika hasil meningkat, harga tidak menentu. Betul? Pas hasilnya meningkat, harganya lagi anjlok. Sedangkan biayanya, biaya perawatannya, pemupukannya itu kira-kira meningkat apa meningkat, semakin mahal apa semakin murah? Nah, di situ kalau biaya pemupukannya semakin mahal, maka akan terjadi problem. Maka dari itu kami hadir di sini memberikan sebuah solusi. Kita berbagi sebuah solusi bagaimana caranya supaya kita biayanya tetap hemat. Kenapa? Kalau harga itu gejolak harga kita tidak bisa menentukan, tetapi kita bisa menentukan sikap kita bagaimana kita bertani ataupun berkebun dengan biaya lebih hemat. Yang kita tekan adalah biayanya, kalau harga kan bukan kuasa kita. Nah, yang selanjutnya membangun kerjasama antara petani, pemerintah, dan dunia usaha. Oke, selanjutnya Pak. Nah, untuk meningkatkan hasil perkebunan Pak, kita harus tahu bahwa tumbuhan itu juga kayak kita manusia. Kita manusia membutuhkan makanan. Makanan itu ada dua jenis, yang bisa langsung dimakan, dan ada juga makanan yang perlu proses dimasak baru bisa kita makan. Contoh, yang sebelah pojok Pak siapa namanya? Oh iya, Pak Ahmad. Contoh makanan yang bisa langsung kita makan apa Pak contohnya Pak? Oh iya, bagus sekali. Buah-buahan, contoh apel, pisang itu bisa langsung kita makan. Nah, tetapi Pak, kalau kita nasi itu asalnya dari apa Pak? Padi. Kita makan padi apa makan nasi? Tentunya nasi. Untuk jadi nasi perlu proses pemasakan yang dari padi tersebut. Yang masak siapa? Kalau kita sebut namanya koki atau tukang masak. Kalau kita di rumah istri kita. Betul Pak ya? Begitu juga tumbuhan itu membutuhkan makanan yang disebut hara. Hara ini juga ada dua jenis. Hara yang bisa langsung dimakan oleh tumbuhan, dan juga hara yang harus proses pemasakan dulu. Kalau di tumbuhan, kokinya, tukang masaknya ini disebut mikro
organisme atau bakteri, Pak. Tetapi di sini ada masalah, Pak. Bakteri yang ada di lahan kita itu banyak yang mati. Akibat kita membunuh rumput pakai racun. Betul, Pak ya? Kira-kira bakteri kena racun tersebut mati apa mati? Akhirnya jumlah bakteri di sana akan terus berkurang. Sehingga yang memasak yang harusnya dimakan sama sawit itu tidak bisa dimakan, Pak. Kenapa? Karena yang memasak ini sudah mulai berkurang. Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah berkurang? Nah, itu nanti ada, Pak, bagaimana cara kita menambahkan juru masak di sawit kita sehingga kita tidak terlalu membutuhkan makanan dari luar yang makanan jadi terlalu banyak. Kalau kita manusia, Pak, terlalu banyak ke warung juga kita boros. Begitu juga sawit kita, tumbuhan kita. Ketika banyak makan makanan dari warung, contoh Bapak membeli pupuk yang karungan, yang plastikan dan yang lain sebagainya, itu ada beberapa yang makanan jadinya. Dan juga ada beberapa makanan yang harus proses pemasakan. Kalau cuma yang diambil makanan jadinya, kira-kira boros sama boros, Pak? Boros, Pak. Boros. Nah, nanti ada kita bahas bagaimana kita menciptakan supaya mikroorganisme tersebut bertambah dan bertahan sehingga yang memasak di sini komplit di lahan kita, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak membeli makanan dari luar sehingga kita lebih hemat. Oke, selanjutnya Bapak-Bapak semua, program pemerintah meningkatkan produksi pertanian sudah jelas. Pemerintah nggak mungkin pertaniannya semakin anjlok. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, ini pemerintah saja, Pak, programnya mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tetapi yang terjadi di masyarakat apa? Mindset masyarakat, pola pikir masyarakat saat ini terkungkung oleh kimia. Kenapa? Pertanian organik sudah teruji, Pak, dan terbukti. Mungkin di sini banyak teman-teman yang dari mungkin dari Jawa atau dari Sumatera atau dari mana saja. Lihat kontes-kontes pepaya yang sampai panjangnya 1,5 meter, semangka yang bisa berbobot sampai 15 kilo, 20 kilo. Ada enggak, Pak, yang pakai kimia? Tidak ada, Pak. Semua memakai organik. Tetapi di mindset pola pikir petani kita itu masih terlanjur terkungkung oleh kimia. Maka dari itu inilah program pemerintah sebenarnya mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang selanjutnya mendorong pertanian organik. Sudah jelas organik sudah terbukti dan teruji, Pak. Cuman petaninya saja yang saat ini masih terkungkung pola pikirnya oleh pupuk kimia. Maka dari itu perlu yang seperti ini, kayak Rumah Sehat Nusantara, sosialisasi seperti ini, supaya petani membuka dirinya, membuka pikirannya, bertani tidak harus dengan kimia tetapi hasilnya bagus. Bertani bisa memakai organik supaya hasilnya meningkat dan biayanya hemat. Setuju, Pak? Nah, oke, selanjutnya tantangan pertanian. Ini yang menjadi tantangan kita semua. Bapak-bapak semua pekebun pasti punya tantangannya. Yang pertama, produksi pertanian sangat tergantung pada pupuk kimia. Betul, Pak? Sedangkan pupuk kimia harganya gimana, Pak? Mahal atau mahal? Mahal, Pak. Nah, ini yang jadi problem. Yang selanjutnya, harga pupuk terus naik seperti yang saya bahas di awal. Harga pupuk terus naik. Kayaknya di sini turun, Pak, ya, harga pupuk. Turun gimana? Oh, naik, Pak, ya. Betul, itu berarti sesuai dengan apa yang kita sampaikan saat ini. Berarti beruntunglah Bapak-bapak semua yang hadir di ruangan ini. Yang selanjutnya, pasukan pupuk sering tersendat. Duitnya ada, pupuknya nggak ada. Pupuknya datang, duitnya sudah habis. Betul, Pak? Kayaknya ini pada ngaku semua nih, ya. Tepuk tangan untuk Bapak semua, ya. Apa terus yang kita harapkan sebagai pekebun atau petani? Tentunya harapannya seperti ini, Pak. Biaya bertani lebih murah dan hasil panennya meningkat, Pak, bukan meningkat. Jadi hasil panennya meningkat. Setuju, Pak? Nah, tetapi untuk ini, Pak, kita juga ada harus perlakuannya, tidak semata-mata dibiarin saja. Oke, selanjutnya kita harus tahu kebutuhan tanaman. Yang pertama, udara, air, sinar matahari, hara, makhluk hidup lainnya. Ini kebutuhan tanaman. Contoh yang pertama yang saya bahas, udara.
Kalau dulu petani itu sebelum ditanam dicangkul dulu. Tujuannya apa, Pak? Betul, supaya tanah gembur. Karena kalau tanah gembur udara bisa masuk. Karena kebutuhan tanaman udara. Air juga cepat meresap sinar matahari. Nah, sedangkan di kebun kita dengan adanya herbisida, dengan adanya pupuk kimia, tanah semakin keras. Kalau di sawit, mungkinkah kita cangkul, Pak? Pasti tidak mungkin. Kenapa? Kalau kita cangkul, akar sawit itu putus. Setelah putus, sawitnya stres. Setelah sawitnya stres, yang stres siapa, Pak? Nah, kita ya, tepuk tangan untuk bapak-bapak semua. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan yang terakhir ini yang saya lihat, mikroorganisme. Dengan adanya semprot, itu banyak mati, Pak. Mikroorganisme karena dia yang mengolah makanan untuk sawit. Dengan semprot herbisida, maka dia kena racun, dia banyak mati. Kalau banyak mati, kita perlu melakukan isi ulang, Pak. Isi ulangnya bagaimana? Nah, inilah nanti yang mau kita bahas. Sebagai contoh, bahwa makhluk hidup itu sangat diperlukan tumbuhan. Mungkin yang di sebelah sana, Pak, siapa, Pak? Ada nggak tanaman di sebelah rumah? Yang di sebelah dapur, ataukah di sebelah apa ya namanya, comberan, ya? Di situ, Pak, yang nggak pernah dipupuk, buahnya bagus loh. Bagus. Kenapa? Di situ bakteri banyak. Indikator bakteri banyak, cacingnya banyak. Nggak dipupuk pun buahnya tetap bagus, Pak. Betul, Pak? Betul. Maka dari itu inilah yang akan kita ciptakan, Pak. Tetapi nggak mungkin kita bikin comberan di lahan kita yang 10 hektar. Siapa aja yang nempat di situ? Di situ ya. Maka dari itu kita perlu perlakuan khusus. Bagaimana cara memperlakukannya? Nah, nanti, Pak, kita di belakang kita bahas. Selanjutnya, kebutuhan hara, kebutuhan makanan tumbuhan, itu hara makro utama. Ini kalau kita kebutuhan pokok, nasi, Pak, makanan. Jadi sudah benar, bapak-bapak kalau pupuk, beli pupuknya namanya NPK, itu sudah betul sekali, Pak. Karena itu adalah makanan pokok kalau kita nasi. Tetapi selain kebutuhan pokok itu tadi, Pak, ada makro sekunder. Ada sulfur, magnesium, kalsium. Kalau pupuknya ini didapat dari apa, Pak? Kiserit. Bapak sering pupuk kiserit? Waduh, jarang, Pak. Saya tahunya NPK. Betul, Pak? Nah, di situ. Maka dari itu ya nggak heran kalau produksinya menurun. Nah, selanjutnya hara mikro. Hara mikro itu boron, seng dan lain-lain ya. Boron ini didapatkan dari pupuk. Kalau pupuk namanya borat. Borat ini pupuknya kira-kira harganya mahal atau mahal? Makanya jarang. Ya ada yang memakai tetapi jarang, Pak, karena harganya mahal. Nah, kalau kebutuhan hara ini cukup di lahan kita, maka biasanya hasilnya bisa maksimal. Waduh, Pak, kita memakai pupuk yang seperti ini kira-kira biayanya kayak apa, Pak? Tapi jangan khawatir, Pak. Kami nanti akan menghadirkan solusi supaya ini semua ada di kebun Bapak. Sehingga tumbuhan ataupun tanaman yang ada di kebun kita itu terpenuhi makro, mikro, dan semuanya. Nah, oke. Jenis-jenis pupuk. Kalau kita kepingin bagus, Pak, di lahan kita harus ada 3 jenis pupuk ini, Pak. Yang pertama, pupuk anorganik atau pupuk kimia yang biasa Bapak beli itu. Karungan itu, Pak, pupuk kimia. Tetapi ini nggak harus banyak-banyak, Pak, sedikit saja. Terus yang selanjutnya pupuk organik. Pupuk organik itu ada pupuk kandang, ada pupuk kompos. Saya yakin bapak-bapak semua di sini tahu itu. Terus yang ketiga adalah pupuk hayati. Pupuk hayati itu adalah pupuk yang isinya makhluk hidup yang fungsinya untuk mengisi ulang bakteri yang bagian memasak untuk tumbuhan kita tadi loh, Pak, yang banyak mati oleh semprot. Ini perlu kita isi ulang dengan namanya pupuk hayati. Siapa di sini yang sudah pernah pupuk hayati? Nah, paling dihayati, Pak, ya. Kalau dihayati aja ya tetap seperti itu, Pak. Ya, ini pupuk hayati. Oke, selanjutnya tanah sehat adalah tanah yang mengandung unsur hara yang cukup, mikroorganisme tidak tercemar dari toksin dan bebas dari bahan kimia. Itu tanah yang sehat. Nah, kerusakan
akibat penggunaan bahan kimia atau pupuk organik seperti ini, tanah keras dan lain sebagainya ya Pak ya. Di sini bla 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 bla. Kita sudah tahu akibat bahan kimia itu ke tanah kayak apa. Oke, selanjutnya, ketika tanah kita strukturnya Pak sudah berubah keras dan lain sebagainya, kita paksakan terus dengan memakai pupuk kimia, maka yang terjadi adalah ketika panas dia terjadi nguap, ketika hujan terjadi larut, akhirnya kita pupuk parit. Jadi habis pupuk bukannya kita seneng hasilnya meningkat, tetapi kita pening. Kenapa? Banyak yang menguap dan larut. Nah, juga ada yang terresidu, mengendap ngotorin tanah, sehingga semakin lama tanah Bapak semakin batat. Contoh, kalau kita beli urea, di situ tulisannya berapa Pak? 40-60% saja nitrogennya. Yang lainnya apa? Itu bukan nitrogen, tidak bisa dimakan oleh sawit. Dia ngotorin tanah sehingga menyebabkan tanah semakin keras. Makanya kalau habis dipupuk urea selang beberapa hari, memang pohonnya hijau, tetapi lihat tanahnya mulai lumut. Padahal lumut ini harusnya tumbuhnya di mana Pak? Di batu atau di kayu atau di benda keras. Artinya ketika tanah kita ada lumutnya, maka artinya tanah kita sudah mulai membatu. Oke, sampai di sini Pak ya. Dan selanjutnya Pak, kita akan memberikan solusi bagaimana seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Seperti ini Pak, Rumah Sian Nusantara menghadirkan sebuah produk inovatif yang dimana kita memakai ini akan menghemat sekali biaya kita, karena di dalam formula ini Pak, digandengan dua ini, di sepasang ini, dia kandungannya seperti ini Pak. Sudah ada bakterinya ada 10. Jadi yang perlu diisi ulang banyak mati tadi digantikan ini Pak. Ini sudah ada di pasangan ini Pak. Yang selanjutnya, di sini ada kandungan juga, di situ ada nitrogen, ada P2O, ada K2O. Jadi NPK-nya sudah ada. Yang unik juga Pak, di sini di pasangan ini ada boron Pak, borat. Kalau beli kira-kira pupuknya mahal apa mahal Pak? Nah, sudah ada di sini Pak. Sampai di sini Bapak pasti bertanya-tanya, waduh, satu botol sudah isinya segitu ya. Nah, ini belum apa-apa Pak. Dia bungkusan plastik ini Pak. Ini dia water solubility-nya ini sangat luar biasa. Dia mudah larut. Dia juga membantu menetralkan asam, karena kita tahu tanah kita Kalimantan ini tanahnya pH-nya asam apa basa Pak? Asam. Nah, ini sangat membantu Pak, karena bisa menetralkan asam, dan juga di sini mengandung K2O yang sangat tinggi Pak, sampai 8, Pak. Jadi di dalam pasang ini sudah ada NPK membantu menetralkan asam dan lain sebagainya. Nah, kira-kira lumayan Pak, lumayan. Disinilah kita bisa lebih menghemat biaya pemupukan kita. Oke, selanjutnya manfaat organik tabur emas, menghasilkan enzim, hormon, nah vitamin. Jadi tanaman juga perlu vitamin Pak, menguraikan zat organik. Jadi kalau Bapak memakai pupuk kandang dan lain sebagainya sangat mudah terurai ketika kita berbarengan memakai pupuk ini. Nah, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, sehingga tanah yang batat-batat tadi Pak itu menjadi gembur setelah memakai ini. Mengatur keseimbangan unsur hara. Nah, ini yang perlu, karena apa? Kalau hara itu tidak seimbang Pak, kelihatannya pohonnya bagus tapi pelepahnya patah-patah. Ada yang seperti ini di sini? Iya Pak, ada. Nah, itu unsur hara yang tidak seimbang. Ketika memakai ini dia mengatur keseimbangan hara. Nah, menghemat pupuk kimia 30-50%. Jadi Pak, pupuk kimianya nggak perlu banyak-banyak lagi, sedikit saja. Yang biasa Bapak memakai katakan 13 karung, kita cukup memakai 5, 6, bahkan kalau perlu kita juga pakai 3. Lihat kondisi tumbuhan kita, nggak perlu banyak-banyak Pak, sehingga lebih hemat. Karena biaya yang separuh tadi dibelikan ini dapatnya buahnya Pak. Sabar dulu ya, kalau harganya murah Pak, masih mahal rokok bapak-bapak semua yang ada di sini. Nah, oke, lanjutnya. Nah, di sini bapak-bapak kalau ingin membeli sesuatu, ingin yang kira-kira abal-abal atau beneran, jadi suratnya harus betul-betul Pak. Ini kami legalitasnya sudah ada, SNI-nya sudah ada, jadi standarnya sudah nasional Pak. Jadi tidak hanya standar di sini saja, sudah nasional. Nah,
Oke, selanjutnya cara aplikasi dan lain sebagainya nanti bisa bapak-bapak tanyakan dan semuanya yang perlu ditanyakan bisa kita bahas setelah ini Pak ya, bisa ditanyakan. Nah ini kami pelanggan-pelanggan kami yang ada di Polyplan ini. Nah, ini beliau yang ada di H3. Nah, ini di sini ada di Singko. Nah, oke cukup itu Pak. Kalau ada sebuah pertanyaan nanti kita di sharing ya, biar kita bisa saling tanya. Namun apabila salah kata, saya juga minta maaf Pak, karena saya juga manusia biasa. Tetapi yang jelas doa saya untuk bapak-bapak semua di sini, semoga bapak-bapak semua sehat dan rezekinya melimpah. Amin. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.